Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membahas FR, penarikan kesimpulan. Didapat dari teman yang tes di kata dinas tadi pagi ya. Oke, mari kita lanjut. Soal pertama. Soal ini kalau kita lihat, eh, semua mobil, semua, ya, oke, coba dulu pennya. Semua mobil berwarna coklat. Nah, semua mobil berwarna coklat adalah milik warga kampung X. Oke, kalau pak ini bisa pakai peki-peki ya teman-teman ya. Ini P, jika P maka Q. Oke, lalu ya tutup pula. Nah, di halaman kantor, di halaman kantor tidak ada mobil yang berwarna coklat. Kalau kita perhatikan berarti ini tidak ada, berarti ingkaran daripada P. Nah, menurut modus ponens ya, jika P maka Q. Lalu jika itu adalah keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, tapi jika jika itu P maka Q, tapi di sini tidak P, maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pakai rumus anti ponens ya. Nah, kan ini rumus ponens nih, tapi ternyata ini ingkaran P, berarti tidak dapat disimpulkan. Ya logis ya, kalau kita pakai logika juga bisa. Semua mobil berwarna coklat adalah warga kampung X. Terus kita lihat di halaman kantor tuh nggak ada mobil warna coklat, Kak. Apa kita langsung bisa menentukan tidak ada warga kampung X yang bekerja di kantor tersebut? Ya, belum tentu ya. Kenapa? Bisa aja yang kerja di kantor tersebut nggak naik mobil gitu. Terus apakah bisa kita menyimpulkan semua warga di kampung X bukan pekerja kantoran juga nggak? Tidak bisa ya, karena kan eh, sebagian mungkin bisa ada, bisa tidak. Yang C ada karyawan kantor X yang bekerja di kantor. Ya bisa jadi bisa enggak ya, nggak bisa dipastikan. Beberapa warga kampus tidak memiliki mobil coklat. Oh ini udah menentang daripada aturan yang ada ya. Jadi betul jawabannya tidak dapat disimpulkan. Ya ini soal hari ini. Lanjut. Nah nanti kalau nggak ada opsi E, biasanya tuh opsi yang ada awalan mungkin, mungkin, nah gitu ya, mungkin. eh ya kalau ada berawalan kata mungkin tuh bisa juga mirip dengan E ya, jadi bisa ada dua kemungkinan. Lanjut soal berikutnya. Jika minyak semakin langka, Pak Mulya berencana membeli motor listrik. Nah, jadi kalau kita lihat jika P maka Q, ya, jadi langka ini P, jika minyak langka, maka Pak Mulya beli motor listrik. Ini Q. Jika Pak Mulya beli motor listrik, berarti ini Q, maka Pak Mulya akan menjual motor lamanya. Ini adalah R. Ya, berarti Q adalah R. Nah, kalau dia lebih dari dua ya, kita bisa menyelesaikan dulu dua-dua dulu. Berarti coret yang sama. Nah, ini ya silogisme ya. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Berarti jika minyak semakin langka, maka kesimpulannya Pak Mulia itu akan jual motor lamanya. Nah, nyatanya tahun ini Pak Mulia masih menggunakan motor lamanya. Berarti ini negasi atau ingkaran daripada menjual motor. Berarti apa? Iya, ingkaran R gitu ya. Nah, ada nggak yang modus yang kayak gini? Ada ya, yaitu modus apa? Modus tollens. Jadi modus tollens itu jika P maka R, pernyataan keduanya ingkaran R, maka kita coret yang sama, kesimpulannya adalah ingkaran atau negasi dari P. Jadi kenapa Pak Mulya masih menggunakan motornya? Jawabannya adalah ya karena minyak tidak langka ya. Jadi jawabannya yang betul B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga lumayan banyak nih yang pakai tidak semua ya. Oke, lanjut.
Tidak semua, tidak semua. Biasanya sebagian ya. Tidak semua karyawan di kantor X adalah laki-laki. Berarti bisa kita simpulkan sebagian karyawan di kantor X adalah laki-laki. Tidak semua laki-laki memiliki penghasilan yang tetap. Budi adalah laki-laki. Nah, kalau kita pakai trik yang semua sebagian, ini semuanya khusus-khusus semua ya. Kalau khusus-khusus semua berarti bisa jadi itu kayak gini ya. Kalau kalimatnya umum-umum, kesimpulan umum kebanyakan. Kalau umum khusus, kesimpulan khusus. Jika premisnya khusus-khusus, itu tidak dapat disimpulkan gitu ya. Jadi ini jawabannya E. Kenapa ya? Kalau kita pakai modus tollens fonisnya juga sama ya. Tidak semua, sebagian kantor X adalah laki-laki. Sebagian laki-laki punya penghasilan tetap. Nah, tiba-tiba dibilang Budi adalah laki-laki. Nah, harusnya kan udah nggak ada lagi itu kan. Jadi jika P maka R, tiba-tiba di sini M, ya kan? Nah, jadi ini tidak dapat disimpulkan. Coba kita lihat lagi opsinya. Budi adalah karyawan di kantor X ya, belum tentu. Di sini hanya menyatakan Budi itu laki-laki. Tidak ada penjelasan bahwasanya Budi itu di mana gitu ya. Budi bukan karyawan di kantor X juga sama. Budi karyawan di kantor X yang memiliki penghasilan tetap. Nah, sok tahu deh nih, tahu dari mana kita ya. Budi sebenarnya pemilik di kantor X yang memiliki penghasilan yang tidak tetap. Nah, ini juga belum tentu. Jadi itulah yang membuat opsi-opsi seperti ini itu tidak dapat disimpulkan. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, jika jalan macet ini P, maka Jumar naik angkutan umum. Ini Q. Jika Jumar naik angkutan umum, berarti ini adalah Q, maka dia akan telat 5 menit. Ini adalah R. Oke, ini silogisme ya. Jika P maka Q, dan jika Q maka R yang sama aniaya saja. Maka kesimpulannya menjadi jika P maka R. Jika jalan macet, Jumar akan telat 5 menit. Ternyata ada premis satu lagi nih. Hari ini tuh jalan nggak macet. Berarti ingkaran atau negasi dari P. Nah, lagi-lagi bentuk seperti ini tuh adalah bentuk tidak dapat disimpulkan. Yang dapat disimpulkan biasanya modus ponens ya, yaitu jika P maka Q. Oke, karena itu pakai R. Jika P maka R. Yang ada tuh jika P maka kesimpulannya R. Maka jika tidak P tidak dapat disimpulkan. Yuk kita bermain logika sedikit kalau misalnya yang kurang puas nih. Jadi logika gini, kalau jalan macet, Jumat telat 5 menit. Kan itu kesimpulan yang dua nih ya, ini bisa disimpulkan. Rupanya jalan nggak macet. Lantas kayak gini, mentang-mentang jalan nggak macet, apakah bisa kita simpulkan Jumat akan tiba tepat waktu? Nah, masih banyak variabel ya yang buat macet. Lain ceritanya, jalan macet Jumat nggak, kalau lain ceritanya jika P maka Q itu P, maka jelas jalan macet pasti telat. Atau satu lagi modus apa? Modus tollens. Jika jalan macet, maka Jumat telat 5 menit. Rupanya modus tollens apa? Ya, Jumat tidak telat. Nah, ini bisa kita simpulkan. Jalan nggak macet. Ya, karena ini logis. Kemudian, apakah Jumat memiliki kebiasaan suka telat ke kantor? Ya, bisa jadi, bisa enggak. Nah, itulah kenapa bisa jadi, bisa enggak. Itulah kenapa E. Tapi nanti jika ada soal yang diawali kata mungkin, nah itu biasanya E ini enggak ada. Yang D, walaupun macet cuma selalu tiba tepat waktu. Bisa jadi, bisa enggak gitu ya. Makanya kenapa jawabannya menjadi tidak dapat disimpulkan karena jadi banyak opsi yang bisa kita letakkan di situ. Ya, oke teman-teman. Mari kita lanjut. Apakah sudah habis? Oke, masih ada nih. Satu lagi. Semua anak di desa X pada Sabtu pagi pergi ke pantai. Alia pergi ke pantai. Ayo, banyak yang menyimpulkan apa nih kira-kira? Jadi Alia adalah anak di desa X ya, atau Alia adalah anak-anak. Ternyata ini kalau kita lihat jika P maka Q, nah ya lalu di sini ya nih ya semua anak di desa X. Jadi nah anak di desa XP pergi ke pantai itu Q. Tiba-tiba di sini Alia pergi ke pantai, berarti Q. Maka kalau kita lihat bentuk P maka Q yang ada tuh modus tollens. Jika ingkaran Q, maka jawabannya ingkaran P. Tapi kali ini bentuknya
Jika P maka Q, di sini Q, maka ini lagi-lagi tidak dapat disimpulkan. Logikanya gini lah. Semua anak di desa itu pada Sabtu pagi pergi ke pantai. Alia pergi ke pantai, apa kita bisa menyimpulkan Alia itu adalah anak-anak? Belum tentu, bisa aja dia kakak-kakak, ibu-ibu. Apakah Alia bukan anak-anak? Belum tentu juga. Apakah Alia seorang ibu? Ya juga belum tentu. Nah, disitulah kenapa jatuhnya tidak dapat simpulkan ya. Alia pergi ke pantai jika ditemani orang Yuanda. Ini maksudnya orang tuanya ya, typo ya. Jadi jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, nah, sudah selesai 5 soal FR ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kita coba latihan. Bagi teman-teman yang bisa menjawab soal ini, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, selamat mengerjakan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.